Informasi yang beredar di masyarakat, yang diketahui oleh masyarakat hingga saat ini adalah persis seperti apa yang diutarakan, yang disampaikan oleh pemeran Pak Harto dalam film G30 SPKI, bahwa PKI telah melakukan coup atau perampasan kekuasaan secara paksa. Tapi realita yang kita lihat, fakta yang kita lihat adalah bahwa yang telah merampas kekuasaan dari Bung Karno pada waktu itu sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama bukan PKI, melainkan Pak Harto yang telah merampas kekuasaan secara paksa dari tangan kekuasaan Bung Karno. Orang-orang yang berbicara seperti saya akan dituduh membela PKI. Ini perlu saya klarifikasi. Apabila Anda terjerumus dalam sebuah kasus kejahatan yang padahal sebenarnya Anda bukan pelakunya, kemudian datang seseorang menceritakan fakta, realita sesungguhnya yang terjadi, dan hal itu meringankan Anda, sesungguhnya orang tersebut tidak sedang membela Anda, melainkan dia hanya menceritakan fakta sesuai realita yang terjadi, yang meskipun implikasinya Anda diringankan. Dia tidak membela Anda, dia hanya menceritakan fakta sesuai realita yang terjadi. Meskipun implikasinya meringankan Anda, itu merupakan akibat dari sebuah realita yang diceritakan secara apa adanya, bukan membela Anda. Begitu juga ketika saya berbicara seperti ini, saya tidak sedang membela PKI, tetapi realita perlu diungkapkan agar generasi penerus bangsa tidak terus-terusan dibodohi oleh sejarah yang diputarbalikkan. Saya setuju dengan pendapat yang dikemukakan oleh Letnan Jenderal Purnawirawan Agus Wijoyo. Beliau adalah seorang anak dari pahlawan revolusi. Beliau mengatakan bahwa baik PKI maupun rezim Orba sama-sama mempunyai dosa masa lampau. Jadi saling introspeksi saja. Jangan saling menyalahkan, melainkan saling introspeksi saja. Menurut saya inilah pandangan yang berimbang dan mendidik, bahwa masa lalu tinggal masa lalu. Kita perlu mengingat masa lalu, menjadikannya pelajaran, mengambil hal yang baik untuk kita gunakan dalam kehidupan, dan membuang yang buruk, yang tidak bermanfaat. Terkait film G30 SPKI, fakta bahwa cerita yang dimuat, yang disuguhkan dalam film G30 SPKI tidak mendapat, tidak dimasukkan pendapat atau referensi dari kalangan masyarakat. Jadi semua yang dikisahkan, diceritakan, dituang dalam film G30 SPKI adalah sejarah versi rezim Orba pada waktu itu. Itu faktanya. Jadi tidak ada referensi, tidak ada pendapat masyarakat yang dijadikan referensi, tidak ada pendapat dari pihak lain yang dijadikan referensi, melainkan semua yang tertuang, yang
dikisahkan dalam film G30 SPKI adalah murni sejarah buatan rezim Orde Baru. Dan pada akhirnya saya salut dengan statement Ibu Sukmawati Soekarno Putri. Menurut saya inilah fakta yang sesungguhnya, yang sangat relevan dengan realita yang kita lihat, bahwa Bung Karno dan para pahlawan revolusi adalah korban dari kudeta Soeharto. Jadi yang melakukan coup atau kudeta atau perampasan kekuasaan secara paksa bukan PKI, melainkan Soeharto. Soehartolah yang telah melakukan perampasan kekuasaan secara paksa dari tangan kekuasaan Bung Karno. Tapi bagaimana dengan fakta bahwa Soeharto yang memimpin penumpasan PKI? Soeharto yang telah melakukan gerakan penumpasan PKI. Itu fakta. Bagaimana dengan itu? Kini saya jelaskan seperti ini. Bahwa trik yang digunakan oleh Pak Harto seperti seorang mafia yang melakukan operasi ganti wajah. Ketika dia melakukan operasi bedah ganti wajah, dokternya dibunuh. Maksudnya apa? Agar supaya menghilangkan jejak, agar supaya tidak satu orang pun di muka bumi ini yang tahu bahwa si mafia yang itu telah melakukan operasi bedah ganti wajah. Jadi kenapa Soeharto melakukan gerakan penumpasan PKI? Karena untuk menghilangkan jejak. Kalau seandainya PKI pada waktu itu tidak ditumpas, maka akan terbongkar dosa-dosa Soeharto. Akan terbongkar dengan sangat mudah. Jadi Soeharto memanfaatkan PKI pada waktu itu untuk melakukan kericuhan, melakukan pembunuhan terhadap masyarakat maupun juga TNI seperti yang diisukan hingga saat ini. Tapi sebenarnya mereka hanya dimanfaatkan oleh satu orang yang bernama Soeharto. Saya menyadari bahwa video yang saya buat ini sangat berisiko. Saya menyadari itu. Tapi fakta sejarah itu perlu diungkap agar masyarakat maupun generasi penerus bangsa mengetahui realita yang sesungguhnya yang terjadi di masa lalu. Agar supaya ke depan tidak ada politik-politik kotor, tidak ada sentimen sara, tidak ada sentimen yang saya katakan propaganda PKI dan lain sebagainya. Kesimpulannya, saya tidak membela PKI. Saya hanya ingin menceritakan kepada saudara-saudara saya, generasi penerus bangsa, agar supaya memahami, agar supaya sama-sama menjaga keutuhan bangsa dan negara, dan jangan ikut-ikutan membuat kisruh di bangsa ini dengan isu propaganda PKI. Baik PKI maupun pihak manapun juga yang merongrong bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia,
merongrong ideologi-ideologi bangsa dan negara kita, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, semuanya saya benci. Jadi bukan hanya PKI saja. Siapa dan pihak manapun yang merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta ideologinya akan saya benci dan saya lawan. Bukan orangnya yang saya benci, tidak, tetapi tingkah lakunya, ideologi-ideologi baru yang diusung yang di luar Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, itulah yang saya benci dan saya lawan. Saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Merdeka.